Shalom saudara dikasih Tuhan, kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of 1 Yohanes. Kita sudah belajar tentang pelajaran antikris di dalam pasal 4 ayat 2 sampai 3, yaitu roh antikris adalah roh yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang ke dalam daging, menjelma menjadi manusia. Dan video yang saat ini kita akan belajar lebih dalam tentang pelajaran ketuhanan, kemanusiaan Kristus Yesus, supaya nggak ngawur-ngawur, supaya tidak punya pengertian-pengertian yang diombang-ambingkan oleh arus pengajaran yang beredar dalam dunia ini, yang ngawur-ngawur, yang salah-salah, bahkan menyesatkan. Kita perlu belajar apa kata firman Tuhan. Nah, banyak orang terutama dari kalangan non-Kristen yang meragukan ketuhanan Yesus Kristus. Kita akan mempelajari siapakah Tuhan Yesus itu, saudaraku. Apakah Tuhan Yesus itu manusia dan atau Allah? Nah, saya mengharapkan bahwa setelah kita mengerti tentang Tuhan Yesus Kristus, kita boleh menjadi percaya dan tidak ragu-ragu lagi. Dan iman kita tetap teguh. Walaupun kita nggak melihat dia, tapi kita percaya Yesus ada. Yesus adalah Allah, satu-satunya juru selamat. Yang saat saya mati, saya boleh tempat di surga. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satu orang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Itu dalam perkataan Yesus Kristus dalam Yohanes 14 ayat 6. Jelas satu-satunya tokoh yang berani. Tidak ada satupun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Beranikah saudara berkata seperti itu? Berani? Jalan satu-satunya ke surga adalah melalui aku. Berani? Gak ada yang berani. Coba saudara selidiki semua tokoh dalam dunia ini, dari yang masa lalu sampai sekarang. Apakah ada tokoh yang berani berkumandang bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup? Tidak ada satu orang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus Kristus. Ini dahsyat, saudaraku. Iman kita yang kita pertaruhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu tidak sia-sia, karena kita punya jalan menuju kepada sorga itu, ya. Nah, Yesus Kristus atau Yesus, saya katakan dulu Yesus itu adalah nama yang disimpan 4000 tahun. Proyek termegah, terbesar, dan sempurna dari Allah mulai dibunyikan saat kapan? Saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Rencana Allah yang terhebat dan terdahsyat itu diawali dengan kesediaan satu pribadi yang rela diutus ke dunia untuk menebus dosa manusia. Satu pribadi, saudaraku. Nah, siapa pribadi? Ini adalah Putra Allah, Yesus, yang dibuka namanya Yesus. Sebelum itu belum dibuka, saudara. Sejak zaman Adam dan Hawa, nama Putra Allah ini belum dibuka. Gak ada yang tahu namanya. Bahkan Salomo ingin tahu siapa nama Putra Allah, tapi gak diberitahu Allah. Amsal 30 ayat yang keempat, kita baca. Amsal 30 ayat yang keempat. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Lihat, menciptakan bumi. Siapakah namanya? Dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Anak, putra dalam bahasa Inggrisnya, his son's name, son, putra. Gak ada yang tahu. Barulah saat 4000 tahun dari sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, nama Putra Allah disebutkan. Yaitu siapa namanya? Namakan dia Yesus, yaitu yang melepaskan orang dari dosa. Ini Matius 1:21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus sang pelepas
dosa. Ini saudaraku, nubuatan tentang Yesus yang diutus untuk menebus dosa manusia telah ada sejak zaman Musa. Nubuatan itu muncul saudaraku ya. Sejak Adam juga ada, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu ada secelumit kisah yang menggambarkan tentang domba Allah yang dikorbankan untuk menebus, kalau dalam gambaran itu memakaikan pakaian, Adam dan Hawa dipakaikan dari kulit binatang. Kulit binatang kok bisa dikuliti, ya harus mati dulu. Nah, ini gambaran Yesus Kristus korban mati untuk menebus dosa manusia. Nah, di zaman Musa ini ada nubuatan tentang Yesus Kristus yang diutus, yaitu perayaan Paskah. Perayaan Paskah. Pada perayaan tersebut ada anak domba yang tidak bercacat disimpan selama 4 hari. Kita tahu 1 hari manusia sama dengan 1000 tahunnya Allah. Itu dalam 2 Petrus 3 ayat 8. Sehingga 4 hari menceritakan tentang 4000 tahun. Keluaran 12 ayat 1 sampai 7, terus ayat 12 sampai 14. Jadi anak domba yang itu simpan selama 4 hari. Kemudian selama 4 hari disembelih dan darahnya dilaburkan pada ambang pintu rumah, sehingga malaikat maut tidak membunuh anak sulung yang tinggal pada rumah yang dimana terdapat tanda darah. Itu ya, itu dalam tulah, sebelum tulah ke-10 dilaksanakan. Itu zamannya Israel masih ditindas di Mesir dan terjadi tulah sampai tulah ke-10 total itu ya. Sebelum tulah ke-10 dikumandangkan, dilaksanakan, ini ada peraturan tentang Paskah. Anak domba disimpan selama 4 hari. Ceritakan apa? 4000 tahun. Selama 4000 tahun disembeli dan darahnya dilaburkan di ambang pintu, sehingga malaikat maut yang melihat ambang pintu yang dilaburi darah itu tidak sampai membunuh. Nah, darah yang dilaburkan pada ambang pintu rumah melambangkan tanda bebas hukuman. Jadi kalau ada tanda darah dalam hidup kita, maka kita ini bebas hukuman. Kalau nggak ada tanda darah, kita ini binasa. Nah, jadi nama Yesus dibuka 4000 tahun kemudian bertujuan untuk apa? Untuk mati. Bayangkan, ada rencana Allah, ada rencana yang bertujuan ujungnya untuk mati. Dahsyat, saking begitu cintanya Allah, korban untuk menebus dosa manusia. Nah, sehingga darahnya menjadi tanda pembebasan dari hukuman neraka. Darah yang dilaburi dalam hidup kita. Saya percaya darahmu menyucikan saya. Ada tanda darah, sehingga malaikat maut kita luput dari hukuman neraka. Nah, kita yang percaya pada Tuhan Yesus tidak akan binasa. Karena apa? Karena ada tanda darah. Allah itu sangat mengasihi jiwa-jiwa. Maka dari itu dia rela mengorbankan apapun demi manusia. Hal ini terlihat dari awal penciptaan. Allah merencanakan yang terbaik untuk manusia. Mazmur 8 ayat 5 sampai 7. Siapakah kegerangan manusia? Sampai engkau itu memuliakan gitu ya. Walaupun manusia tidak dapat menyadarinya, tapi Allah tetap mengasihi. Puncak dari kasih Allah adalah saat mengorbankan putra tunggalnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, demi menebus dosa manusia. Yohanes 3 ayat 16. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa yang percaya pada putranya itu, luar biasa. Allah memandang manusia begitu berharga, sampai rela mengorbankan putranya sendiri. Roma 8:32. Kalau Allah aja gak menyayangkan putranya sendiri,
Apakah untuk kehidupan sehari-hari? Pasti Tuhan akan kasih. Kalau bagi orang-orang yang berharap, bagi orang-orang yang tidak mengandalkan kekuatan sendiri, orang-orang yang mengasihi Allah, apa yang tak pernah dipikirkan, tak pernah timbul dalam hati, tak pernah dengar telinga, itu disediakan. Tak pernah dilihat oleh mata, itu disediakan oleh Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita patut bersyukur karena nama Sang Penebus dosa manusia telah dibuka sekarang, saudaraku. Sehingga kita bisa dibebaskan dari dosa untuk bertumbuh menjadi seperti Kristus. Rencana Allah yang kedua telah genap saat Tuhan Yesus mati di kayu salib. Itu telah genap, saudaraku. Rencana Allah yang pertama itu Tuhan Yesus lahir. Itu rencana Allah. Dan Tuhan Yesus kenapa kok tidak langsung pelayanan umur 12 tahun? Enggak, dididik. Karena jangan sampai ada dosa. Kalau dosa, gagal rencana Allah. Ya dididik, diajar. Ini mungkin ditempa sampai umur 30 tahun. Dia pelayanan 3,5 tahun, kira-kira umurnya 3,5 tahun dia mati. Rencana Allah telah genap. Yesus disalib, mati 3 hari, bangkit, naik ke surga. Sehingga jalan kesempurnaan seperti Allah telah terbuka. Barang siapa yang mau, pasti bisa menyelesaikan jalan kesempurnaan tersebut. Ada ayatnya. Matius 5 ayat 48. Hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu sempurna. Efesus 4 ayat 13, 16. Bertumbuh ke segala hal ke arah Dia, mencapai kepenuhan Kristus. Ini janji-janji Allah, janji-janji tentang jalan kesempurnaan itu. Ayo kita mau sama-sama masuk dalam jalan kesempurnaan itu. Saya sudah banyak bicara dan video-video yang sebelumnya tentang bagaimana manusia bisa tidak berbuat dosa. You shall never fall. Dalam 2 Petrus 1 ayat 10. Dengan cara bagaimana? Ayat sebelumnya menambah firman Tuhan, menambah pengertian, lebih tekun lagi pikul salib, terus bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, sehingga gak gampang-gampang berbuat dosa. Bisa tahu ini salah, aku gak mau, ini salah, aku gak mau. Seperti itu, saudaraku. Luar biasa. Nama yang disimpan selama 4.000 tahun. Nah, bagian yang kedua, Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Nah, untuk itu saya akan buat video sendiri, saudaraku ya. Di video yang akan datang kita akan pelajari tentang Yesus, nama yang disimpan Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Di video ini kita sudah belajar Yesus itu nama yang disimpan 4.000 tahun. Sejak dan hal itu dalam dosa sampai Tuhan Yesus lahir total itu 4.000 tahun. Pas sesuai dengan perayaan Paskah. Itu melambangkan pengorbanan Tuhan Yesus 4 hari. Dipingit domba 4.000 tahun. Yohanes mengatakan anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Yohanes 1 ayat yang ke-29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.